Harvey Muiz yang divonis ringan itu seperti apa? Ya, dalam proses pembuktian pidana ini kan ada proses tahapan pidana yang mungkin banyak sekali para praktisi ataupun ahli hukum itu menyampaikan dalam media. Ada proses penyelidikan, penyidikan, ya, kemudian proses upaya paksa, penuntutan masuk kejaksaan, dan akhirnya proses persidangan yang ujungnya adalah putusan. Kan begitu? Dalam proses hukum acara pidana ini namanya criminal justice system. Di proses penyidikan yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, si Harvey Muiz ini, tandanya kan cukup bukti telah melakukan dugaan tindak pidana tipikor, kan begitu? Ya, undang-undangnya ada tipikor, misalkan dalam sangkaan pasalnya ada kemudian jungto undang-undang TPPU, ada juga undang-undang lingkungan hidup, karena ini kan pertambangan, kan gitu ya, undang-undang minerba di dalamnya, ada perubahannya. Ini kan dipastikan ada cukup kerugian negara. Jadi gini Mas, undang-undang tipikor ini atau tindak pidana korupsi ini, satu, memberikan gratifikasi, itu udah tipikor. Kita masyarakat misalkan memberikan sesuatu barang dan jasa ya kepada penyelenggara negara, itu gratifikasi, itu masuk tindak pidana korupsi. Kemudian dia mengambil sesuatu, si orang ini misalkan, yang akhirnya uang itu sebenarnya harusnya masuk ke negara tetapi dikuasai oleh dirinya untuk menguntungkan dirinya dan atau untuk memperkaya dirinya atau memperkaya orang lain dan atau memperkaya badan hukum. Jadi undang-undang tipikor kita ini sudah hebat sebenarnya, sudah bagus, cukup bagus, meskipun ya para praktisi dan akademisi hukum ini meminta untuk ada perubahan. Ya, perubahan undang-undang semakin lebih ketat gitu, semakin rigid dalam mempidanakan terdakwa tindak pidana korupsi seperti itu. Tapi melihatnya ini kan untuk melangkahkannya dengan hukuman yang seperti itu, apalagi kan belum ada hal-hal yang lain yang tadi potong apa segala macamnya, itu seperti apa sih, apalagi dengan sikap dia yang dikatakan santun pada saat persidangan itu? Ya, jadi gini, saat tahap persidangan, jaksa memastikan, merumuskan, membuktikan di hadapan majelis hakim apakah saudara terdakwa ini betul-betul meyakinkan materi pidana tadi terbukti bersalah, terbukti memenuhi unsur pidana, terbukti tidak. Apa dengan pembuktian dan saksi-saksi, Mas? Ini kan di fakta persidangannya bagaimana? Kan kita juga harus bisa menelaah. Lalu ketika putusannya 6,5 tahun, apa positanya? Apa pertimbangan amar putusan majelis hakim? Kan itu harus kita baca, Mas. Kenapa bisa majelis hakim memutuskan 6,5 tahun, sedangkan jaksa menuntut itu sekian tahun? Ya, kemudian dirampas asetnya sebagai sitaan untuk negara. Kan ini juga harus dibuktikan. Jadi apakah jaksa berhasil merumuskan materi pidana, membuktikan terdakwa ini adalah terbukti memenuhi unsur pidana korupsi? Kan kalau kita bicara secara logika hukum, ini ada sesuatu yang akhirnya majelis hakim melihat pembuktian jaksa itu tidak kurang meyakinkan hakim. Dan hakim itu punya kekuasaan, kewenangan mutlak, Mas. Apa salah satunya? Hakim itu bisa menetapkan hukum baru, bisa memberikan pertimbangan terkait perkara-perkara hukum. Jadi hakim ini merasa yakin nggak? Kan majelis hakimnya ada 3 orang. Ada namanya musyawarah hakim ketika selesai semua proses persidangan untuk menetapkan putusan. Tandanya dalam analisis saya, hakim ada kurang meyakinkan atas dakwaan dan fakta-fakta persidangan Harvey Muiz. Ini kan tidak satu orang, ini kan satu paket, Mas. Harvey Muiz ini kan satu gerbong. Ya, dibuktikan semua saksi-saksi yang ada. Yang akhirnya majelis hakim ini bicara clear ya. Kita tidak bicara ada oknum-oknum. Kita tidak bicara itu misalkan ada sesuatu hal yang akhirnya mempengaruhi putusan majelis hakim secara eksternal. Tidak ada. Kita fokus saja, benar. Ya, semuanya on the track. Maka hakim tidak merasa yakin. Nah, ini kan kembali hakim dengan jaksa itu kan negara, Mas. Ya kan? Ini kan negara. Seharusnya memastikan negara meyakinkan dalam memberantas pidana korupsi extraordinary crime ini, cara-caranya pun harus lebih canggih seperti itu. Thank you, Bang. Okay.